Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah hari ini merupakan hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan damai sejahtera, karena roh Tuhan dicurahkan bagi kita yang setia dan percaya kepada Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan memberikan salam kepada saudara-saudara kita yang ada di kanan kiri, depan belakang kita, dan katakan Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, di bulan Mei ini adalah bulan misi yang dicanangkan oleh sinode kita. Ya, jadi di bulan Mei ini kita diingatkan bahwa kita sebagai orang percaya memiliki tugas yang mulia, yaitu sebagai pekerja Tuhan. Ya, misinya jelas di dunia ini. Kita harus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Ya. Di sekolah, di lingkungan rumah kita, barangkali juga di kantor dan lain sebagainya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk menjadi saksinya, agar orang banyak yang menuju dalam kebinasaan boleh mendapatkan keselamatan. Ya. Jadi ingat bahwa kita memiliki tugas dan tanggung jawab utama kita. Menjadi orang percaya adalah kita menjadi saksi-saksi Kristus. Untuk itu kita harus menjadi saksi sampai dengan akhir hidup kita. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita dengan baik. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Kita akan awali dengan satu pujian. Ku hidup bagimu, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ku hidup
yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kami di pagi hari ini, sehingga setiap kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang melawat setiap kami di ibadah raya pagi hari ini. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah kami dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya
jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita memasuki minggu yang kedua. Kita diingatkan bersama-sama bahwa di bulan Mei ini adalah bulan misi. Dan di minggu ketiga nanti kita akan kedatangan tamu dari PIPKA dari Kalimantan, Putu Sibo, yang akan melayani kita bersama-sama. Agar beliau juga bisa sharing tentang pelayanan misi di PIPKA, secara khusus di Putu Sibo, di pelayanan di sana, sehingga sungguh akan juga mendorong dan memotivasi kita untuk boleh bersama-sama mengasihi dan melayani Tuhan lewat pekerjaannya. Tidak hanya saudara-saudara kita yang secara khusus melayani di PIPKA, tetapi juga setiap kita dipanggil untuk menyampaikan kabar sukacita kepada banyak orang. Tidak hanya sekedar sampai dengan mereka percaya, tetapi bagaimana mereka juga menjadi murid Kristus dan mereka juga menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu perlu ada mentor. Sebelum kita membawa mereka kepada Kristus, tentunya terlebih dahulu setiap kita harus menjadi murid-murid Kristus, sehingga dengan kita menjadi murid-murid Kristus, kita percaya sungguh kepada Kristus, melakukan firman itu dalam kehidupan kita, maka kehadiran kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kabar yang memerdekakan itu boleh dirasakan dan dinikmati, mereka juga boleh mendapatkan anugerah keselamatan, sama seperti kita juga mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya dari Kristus. Biarlah api Kristus mewartakan kasih-Nya terus menjadi gaya hidup dan pendorong kita dalam menapaki hari-hari yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang kalau kita tidak bisa menerima dengan akal sehat kita bisa bingung, ya. Ada satu ajaran dari satu gereja yang mengajarkan bahwa Yesus mati bagi semua orang, ya. Yesus telah mati bagi semua orang, entah itu orang itu sadar atau tidak. Yesus telah mati bagi dirinya, ya. Itu tentu beda dengan ajaran yang kita dapat dari gereja kita, ya, di mana dikatakan bahwa keselamatan hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya. Jadi mana yang benar, ya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau kita dengan akal sehat, dengan logika yang sehat, Bapak, Ibu, kita bisa menjawab dengan mudah sebenarnya, ya. Nah, kalau kita baca di dalam Markus 16 ayat yang ke-15 dan 16, ya. Nah, lalu mereka masuk, Markus 16 ayat 15 dan 16. Lalu mereka berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita pikir dengan mudah, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk mengabarkan Injil? Padahal kalau semua orang sudah diselamatkan, kenapa kita harus mengabarkan Injil? Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengabarkan Injil itu memangnya mudah, memang enak, ya. Tidak gampang seperti itu. Tentu kita harus ada keberanian, ada hikmat, ya. Barangkali kita harus bersedia mendapatkan resiko nyawa kita, ya. Terkadang kita tidak tahu di lapangan seperti apa, mungkin membahayakan, ya. Orang yang kita injili itu bisa marah kepada kita, mereka bisa tidak senang kepada kita, ya. Tapi itulah perintah Tuhan Yesus, ya. Jadi jelas di sini bahwa Injil harus diberitakan dan direspon dan dipercayai. Jadi mereka, orang-orang itu baru dapat keselamatan kalau mereka mau mempercayai Tuhan Yesus, ya. Lalu di nas yang dibacakan oleh Ibu Pendeta Utari tadi di Roma 10, ya. Roma 10 pasal 10 ayat 13 dan sebentar Bapak Ibu, ya. Roma pasal 10 ayat 13 dan 16, 13 dan 14 bagian A, ya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ini jelas, ya. Mereka yang diselamatkan adalah orang-orang yang berseru kepada Tuhan, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus, bukan semua orang, ya. Jadi entahlah itu mereka sadar atau tidak, ya. Mereka jadi orang yang hanya percaya kepada Yesus itulah yang akan diselamatkan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi pemberitaan Injil itu dan keselamatan harus diterima dan dipercayai dengan sadar, ya. Baik, nama Tuhan dimuliakan lewat apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Kita akan naikkan satu pujian, pergilah ke seluruh dunia. Pujian PPR 1. Siapakah mau beritakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilanglah? Berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tak didengarnya. Pesanan Tuhan bunyinya, dan kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Lihat di dunia pintu yang terbuka, ayo Kristus bangunlah segera. Umatnya Tuhan yang serah sejiwa, majulah dan kabarkan Injilnya. Pesanan Tuhan bunyinya, dan kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Dengarlah suara Allah yang serukan, mau kau binasa, selamatlah jelas. Yesus telah mati, engkau dilepaskan.
kita kepada Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan dan persoalan dalam hidup kita, mari kita bawa dalam doa kita. Ya. Apa yang terjadi dalam hidup ini kita juga tidak tahu. Ya. Ke depan apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak tahu. Tapi mari kita serahkan kehidupan kita melalui doa kita kepada Tuhan. Dan hadapi segala sesuatunya yang terjadi dalam hidup kita semuanya dengan doa. Doa syafaat nanti akan dipimpin oleh Saudara Petrus Haribibowo. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Jadikan kami satu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberkati dan melindungi kami dalam sepekan ini. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi yang cerah ini kami dapat berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, Engkau selalu berkati dan lindungi senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Paulus Dwi Marheneng Hermianto, Ibu Sri Wahyuningsih, Bapak Liston Pardamaian, Bapak Rudi Sinaga, Bapak Yosua Hindrawan, dan juga Ibu Rena Kusumastuti. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan dan memulihkan hamba-hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami pergumulan. Setiap semua pergumulan yang ada, kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu memberkati, melindungi, dan menyertai kami senantiasa. Ampunilah kami Tuhan, biasanya kami dalam menghadapi setiap permasalahan dan pergumulan yang ada, kami mengandalkan kemampuan diri kami sendiri, kami mengandalkan manusia, kami melupakan bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Dan kiranya melalui setiap pergumulan dan permasalahan yang ada, kami jemaat-Mu di tempat ini dapat dibentuk untuk selalu setia dan taat kepada Engkau, saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga kami sebagai keluarga yang bisa bergerak bersama untuk saling melayani sesama dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kegerakan misi untuk PIPKA, dan kiranya dengan kegerakan misi yang ada ini banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan, dan kami juga dapat melakukan pemuridan sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui kegerakan ini. Kami juga berdoa untuk setiap program yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk pencarian hamba Tuhan, demikian juga untuk pelaksanaan pembangunan ruang sekolah minggu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa setiap program-program yang ada, Engkau selalu cukupkan kebutuhan yang ada, dan setiap program yang ada ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk sidang sinode raya yang akan sebagai ketuanya adalah PGMB 4, kiranya acara tersebut dapat berjalan dengan lancar dan keputusan-keputusan yang ada dapat memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk TK Esther dan PAUD yang di Bangsri ini Tuhan, kiranya melalui yayasan yang ada ini Engkau berkati dan lindungi tenaga pendidik dan anak didiknya, sehingga melalui kegiatan TK dan PAUD Esther ini dapat menghasilkan suatu generasi yang tidak hanya pandai dalam ilmu pengetahuan saja Tuhan, tetapi juga mempunyai karakter Kristus di setiap masing-masing anak didik yang ada di TK maupun PAUD Esther ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya dengan para pemimpin yang telah terpilih ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana. Engkau berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami, sehingga dapat mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia ini. Demikian Tuhan, doa-doa kami, kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, seperti Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang berada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan, karena kita ini firman Tuhan sangat penting bagi kehidupan kita, ya. Karena firman Tuhan itulah yang menuntun kita kepada kehidupan, ya. Semua yang pada keselamatan,
dan kehidupan kekal. Ya, kita akan siapkan hati kita, diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Aku mengasihi Engkau, Yesus. Mari kita satu hati di dalam doa datang kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus lewat Roh Kudus yang tinggal di hati kami dan bekerja di antara kami. Kami sungguh merindukan sabda kebenaran firman-Mu yang akan menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan, sehingga tidak hanya kami boleh mengalami kesehatan rohani kami, tetapi kami juga dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang lewat kehidupan yang kami jalani. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 36 jadi bahan perenungan kita di pagi hari ini. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan.
Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menyadari bahwa setiap manusia, siapapun, adalah orang-orang yang berdosa. Tidak hanya sekedar kita mengakui bahwa manusia adalah orang yang berdosa, tetapi juga manusia dibelenggu oleh dosa itu sendiri. Sehingga setiap kali manusia dengan usahanya sendiri untuk keluar dari dosa itu, justru ikatannya itu, ikatan belenggu dosa itu semakin kuat melilit kita, sehingga kita tidak bisa lepas dan tidak bisa berdaya untuk mengatasinya. Orang yang terikat dengan judi, orang yang terikat dengan alkohol, orang yang terikat dengan apapun, maka ia pun sulit untuk melepaskan diri kalau tidak ditolong oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Hanya kekuatan Tuhan yang sanggup menolong kita, dan juga niat di dalam diri kita untuk kita mau bebas. Karena sebenarnya ikatan itu bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, ikatan itu sudah dilepaskan. Tetapi kadang-kadang kita sengaja, sadar atau tidak sadar, membelenggu diri kita seolah-olah kita masih ada di dalam ikatan itu. Ilustrasi yang mengingatkan kepada kita tentang seekor binatang gajah yang sejak kecil kakinya diikat dengan tali atau besi yang kuat, dipasak, sehingga kemanapun ia pergi tidak bisa jauh dari panjangnya tali yang mengikat kakinya. Semakin ia berusaha untuk melepaskan diri, maka yang ia dapatkan adalah rasa kesakitan tali yang mengikat di dalam kakinya. Dengan berjalannya waktu, gajah semakin besar. Tetapi karena sudah termeterai, terdoktrin di dalam pikirannya, bahwa sejak dulu dia berusaha, berupaya untuk lepas dari ikatan itu tidak bisa, sehingga meskipun dia sudah menjadi binatang yang besar, dengan tarikan sendalan satu kali, mestinya ikatan itu akan putus dengan kekuatannya, tetapi dia tidak mau melakukan itu karena sudah ada di dalam benak pikirannya, sejak dulu, sejak kecil,
ia berusaha dan tidak bisa, dan sekarang pun juga tidak bisa. Tidak ada kemauan di dalam diri binatang itu untuk bisa lepas. Meskipun kalau dia mau berusaha sedikit saja, maka ikatannya itu bisa lepas. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan setiap kita diingatkan bahwa ada tipe orang percaya itu ada dua. Saya tidak tahu, Bapak Ibu nanti yang koreksi diri sendiri. Orang yang mengaku percaya kepada Kristus itu ada dua. Kalau dalam teks yang kita baca, itu berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus lalu dijelaskan kepada Yesus bagaimana mereka harus percaya yang benar, bukan hanya sekedar percaya. Yang pertama yaitu percaya hanya sebatas identitas KTP. Kalau kita ditanya apa agama kita, maka kita akan menjawab orang Kristen. Orang Kristen berarti beribadah di hari Minggu. Tetapi tidak hanya itu, kalau ada kesibukan lain, ada keperluan lain, maka ibadah bukan menjadi satu prioritas yang utama di dalam hidupnya. Ibadah bisa dilakukan setiap hari Minggu atau di persekutuan-persekutuan yang lain, sehingga lalu dia lebih memilih dipending dulu, minggu berikutnya bisa beribadah. Ibadah bukan menjadi satu kebutuhan yang utama di dalam hidupnya. Firman Tuhan bukan menjadi satu kebutuhan khusus untuk menyegarkan rohnya di dalam pengiringan akan Tuhan. Jadi hanya Kristen sama dengan percaya kepada Kristus, lalu hidupnya, hari-harinya sama seperti yang lainnya. Kalau hari Minggu ya beribadah, belajar hidup kudus, hidup suci, hidup seperti yang firman Tuhan beritakan. Di luar hari Minggu beradaptasi lagi, hidup seperti lingkungan, seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia berpikir, beranggapan cukup percaya kepada Kristus dan mendapatkan keselamatan. Bukankah itu yang dituliskan dan dijanjikan syarat untuk menjadi orang yang mendapatkan anugerah keselamatan, yaitu cukup hanya percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita beriman yang benar di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi yang menganggap sebagai garis keturunan anak Allah, yaitu keturunan Abraham, maka kekristenan atau percaya kepada Allah, kepada Kristus yang benar adalah yang kedua ini, yaitu tidak hanya sekedar percaya kepada Kristus, tetapi harus ada tindak lanjutnya, yaitu menjadi murid Kristus. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku,
kamu benar-benar adalah muridku. Percaya kepada Kristus harus menuju sampai kepada menjadi murid Kristus. Kata murid pilihan yang digunakan dalam firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini itu sangat penting. Setiap kita yang sudah senior pun pernah menjadi murid, apakah secara formal ataupun secara informal. Menjadi murid berarti setiap kita belajar untuk memahami, untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terus belajar dan belajar untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan itu. Dan ketika ia belajar dan mengerti lalu faham, tidak hanya berhenti mengisi di pikirannya, di otak, tetapi apa yang dimengerti, apa yang dipelajari lalu diimani, diyakini di dalam kehidupannya. Dan tidak hanya aku percaya, aku beriman, tetapi harus ditindaklanjuti dengan melakukan firman itu. Dengan kata lain, menghidupi firman itu. Ini yang sulit. Jadi prosesnya kalau hanya sekedar membaca, merenungkan, belajar, masuk dalam otak kita menjadi pengertian, itu masih mudah. Kalau hanya sebatas, ya aku percaya beriman, diucapkan lewat mulut, itu masih bisa dilakukan. Tetapi bagaimana ketika apa yang kita mengerti, kita ketahui, kita imani, lalu kita menghidupi firman itu. Karena akan berbenturan dengan kedagingan kita, keinginan diri kita, akan berbenturan dengan hukum-hukum sosial, kemasyarakatan yang kita jumpai. Jikalau mereka menggunakan hukum duniawi. Bahkan mungkin kita akan mengalami kesulitan dan kerugian ketika kita belajar untuk menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Belajar menjadi orang benar sesuai dengan terang kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku beriman, percaya kepada Kristus. Ini yang harus menjadi gaya hidup setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan kalau kita melakukan itu, baru kita disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita benar-benar menjadi murid daripada Tuhan Yesus, atau kita hanya sekedar percaya kepada Kristus? Karena orang yang mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kita yang sesungguhnya, maka ia harus mencapai sampai kepada ia menjadi murid Kristus. Setiap kita harus menjadi murid Kristus di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan ketika kita belajar menggali firman Tuhan, menjadi murid Kristus, maka disitulah kita dibukakan
bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi iman kita semakin bertumbuh, kerohanian kita semakin mengakar. Kristus, Allah yang hadir di dalam dunia ini lewat Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, Allah yang rela menyerahkan hidupnya untuk menjadi tebusan bagi dosa manusia. Dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Lalu selama 40 hari bersama-sama dengan para murid untuk menunjukkan bahwa Dia hidup, Dia adalah Tuhan dan Dia ada dan hadir. Dan kemudian di hari Kamis kemarin yang kita rayakan kenaikan Kristus ke surga. Dia benar-benar adalah Allah yang patut kita sembah dan kita tinggikan di dalam kehidupan setiap kita. Kita mendapatkan pencerahan, dan ketika kita sungguh-sungguh menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita, kita menyadari benar bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Kita membutuhkan pengampunan dan penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang sudah ditebus lewat darah Kristus, kita mengalami pengampunan dan kita mendapatkan anugerah keselamatan. Dan keselamatan itulah yang membebaskan kita, yang memerdekakan kita dari kuasa atau belenggu daripada dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah satu kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Bahwa keselamatan itu hanya bisa diberikan atau dianugerahkan kepada kita dari Tuhan, dari Allah sendiri, yaitu lewat diri Yesus Kristus. Dan lewat usaha manusia, maka manusia tidak akan sanggup untuk mengatasinya. Karena keterbatasan yang kita miliki. Kalau manusia saja tidak bisa menyelamatkan dirinya, bagaimana mungkin ia bisa menolong orang lain? Tidak akan bisa. Yang hanya bisa melakukan adalah Allah sendiri lewat kehadiran Kristus di dalam dunia ini. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia menjadi murid Kristus di mana Kristus tinggal di dalam hidupnya. Maka ia benar-benar menjadi murid, dan disitulah ia akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, dibebaskan dari dari belenggu dosa. Alkitab, firman Tuhan sudah menjelaskan secara detail. Berulang-ulang kita juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini secara lebih jelas, baik lewat persekutuan-persekutuan maupun lewat firman Tuhan yang disampaikan. Bapak, Ibu, dan saudara, Allah kita itu sangat baik. Kita katakan Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kasih, Allah itu maha adil, dan seterusnya. Tetapi Allah yang maha kuasa itu tidak pernah ia memaksakan keinginan dan kehendaknya, meskipun itu sesuatu yang sangat baik dan berguna bagi kehidupan setiap kita. Allah senantiasa memberikan kehendak bebas kepada kita semua untuk memilih.
mendengar untuk mengabaikannya, atau mendengar untuk mengizinkan firman itu berdiam di dalam hati kita, dan kita disanggupkan untuk melakukan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita mengabaikan, ketika kita mendiamkan firman Tuhan, maka sebenarnya itu sama dengan kita sedang melawan atau memberontak Tuhan. Itu sama seperti seorang yang diberi kepercayaan dengan diberi 1 talenta. 1 talenta itu memang dia tidak kembangkan, tetapi juga tidak dimanipulasi oleh dia untuk kepentingannya sendiri. 1 talenta itu masih utuh dan dia tidak menggunakan apa-apa. Dan ketika tuannya itu datang, lalu ia memberikan 1 talenta itu kepada tuannya, tetapi apa yang terjadi? Maka tuannya itu berkata bahwa apa yang ia punya akan diambil daripadanya, apa yang ia tidak miliki. Dan tidak hanya demikian, tetapi juga ia tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan itu memberikan hukuman kepada hamba yang diberi kepercayaan 1 talenta itu. Tidak melakukan kebenaran firman Tuhan sama dengan berarti kita sedang memberontak terhadap Tuhan. Hanya caranya tidak frontal, tetapi itu tetap tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, menjadi murid Kristus, melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan setiap kita, maka yakinilah ketika Kristus sudah memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Dan ketika kita benar-benar merdeka, maka jangan mau kita diperhamba, jangan kita mau diintimidasi oleh si jahat bahwa kita ini masih orang berdosa, kita tidak layak di hadapan Tuhan, kita tidak layak melayani Tuhan. Seringkali ini yang mengintimidasi diri kita. Tetapi juga kemudian jangan sampai kemudian kelajuk. Kita menggunakan kekuatan kita mengatakan bukankah saya sudah merdeka, saya bebas, lalu menggunakan kemerdekaan itu sesuka hati mereka tanpa meminta hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Kalau kita sudah benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Kristus dan menjadi murid Kristus, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang dilepaskan dari kuasa dosa, maka mari kita mewartakan itu kepada banyak orang. Mewartakan itu kepada orang-orang di sekeliling kita, yang mereka juga sedang mengalami kesulitan dan ingin lepas dari belenggu dosa, tetapi mereka tidak berdaya, mereka tidak mampu mengatasinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya buka beberapa YouTube, lalu ketika saya melihat ada banyak orang yang terbelenggu, mereka mengalami kesulitan untuk lepas dari sesuatu yang menjerat mereka. Dalam hati kecil saya berkata, dia membutuhkan Tuhan.
Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjamah. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong dia. Kalau dia bertemu dengan orang-orang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan, maka dia akan mengalami kelegaan, dia akan mengalami sukacita, dia akan mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Mereka membutuhkan Tuhan. Meskipun saya tidak kenal kepada mereka, tetapi dalam hati saya berkata, Tuhan tolong kirimkan orang-orang yang bisa Tuhan pakai untuk menjangkau mereka, sehingga mereka tidak hidup di dalam lembah kegelapan. Mereka membutuhkan Tuhan, dan pakai setiap anak Tuhan diperjumpakan agar mereka boleh mengalami kelegaan. Dan orang akan mengucap syukur ketika diperjumpakan dengan orang-orang yang mengasihi dan mencintai akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa saya kenal dengan orang-orang Kristen yang di GKMI di luar daerah Salatiga di Jepara. Saya kenal beliau karena dia dulu guru sekolah minggu saya. Beliau kenal saya bukan karena labelnya pendeta GKMI Bangsri, tetapi karena saya dulu adalah murid sekolah minggu mereka. Ada satu sukacita tersendiri ketika saya bisa melihat guru-guru sekolah minggu yang mengasihi Tuhan. Mereka diberkati Tuhan luar biasa di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Mereka sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Karena lewat mereka saya mengenal Tuhan, saya belajar mengasihi Tuhan. Tetapi juga sebaliknya menjadi sukacita mereka karena apa yang mereka pernah tabur ketika mereka masa-masa kuliah di Satya Wacana. Dan apa yang mereka tabur, mereka melihat benih itu tumbuh meskipun 10-20 tahun baru mereka bisa lihat apa yang dilakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, memberitakan, mewartakan kasih Kristus. Apakah pelayanan lewat gerejawi mengajar anak-anak sekolah minggu? Apakah kita memberi pengajaran yang benar kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita tentang kebenaran firman Tuhan? Hasilnya, buahnya mungkin memang tidak bisa langsung dilihat, dinikmati, dirasakan. Tapi membutuhkan waktu yang panjang dengan proses berjalannya kehidupan yang ada. Tetapi yang jelas bahwa benih yang ditabur dengan kasih, maka benih itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya bahwa iman Bapak, Ibu, Saudara saat ini bisa melayani Tuhan, saat ini bisa percaya kepada Tuhan. Karena mungkin lewat orang tua, mungkin lewat teman, mungkin lewat kerabat, atau lewat siapapun, sehingga Bapak Ibu mendapatkan anugerah keselamatan karena Bapak Ibu menerima berita kabar sukacita itu dari orang-orang terdekat Bapak Ibu Saudara. Dari orang-orang yang mengasihi Bapak Ibu Saudara, sehingga anugerah keselamatan itu menjadi bagian milik Bapak Ibu. Dan pagi hari ini kita diajak, kalau kita pernah mendengar, mendapatkan kabar sukacita Injil keselamatan yang memerdekakan itu dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menjadi murid Kristus, yang menjadi teladan panutan hidup kita, maka sekarang kita yang sudah menerima Kristus, mari kita juga menjadi teladan, menjadi panutan, apakah di keluarga, apakah di tempat pelayanan, di pekerjaan,
dimanapun kita berada. Agar orang lain lewat pelayanan kita, mereka juga bisa memuji-muji Tuhan lewat karya yang kita lakukan. Karena mereka mendapatkan anugerah keselamatan lewat pelayanan yang kita lakukan. Mari pagi hari ini kita mohon kepada Roh Kudus. Karena kita mengakui kadang-kadang rasa takut, rasa khawatir. Kita juga membutuhkan hikmat Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada saat ini. Tetapi ketika kita memohon dengan sungguh kepada Roh Kudus untuk menolong kita, memimpin kita, agar hati kita dipenuhi oleh hati Kristus. Kasih Kristus ada dalam hati kita sehingga kita disanggupkan mewartakan kasih Kristus dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga ketika kita berkata-kata, ketika kita bersikap diurapi oleh Roh Kudus. Dan orang yang hendak kita beritakan, orang yang hendak melihat kasih kemurahan Tuhan, juga dipersiapkan hatinya untuk mereka bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kalau dengan kekuatan manusia, siapakah kita? Siapakah mereka? Semua tidak akan sanggup untuk melakukannya. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita dan di dalam mereka, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa terjadi. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan, sehingga lewat orang-orang yang di sekitar kami yang mengasihi Tuhan dan mengasihi kami, kami mendengar berita keselamatan, berita yang benar, yang memerdekakan bagi kami, sehingga kami terlepas dari perhambaan dosa. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan inilah saatnya estafet itu harus kami lanjutkan. Kami yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, kami yang mengaku menjadi murid-murid Kristus, kami yang terus belajar hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan menjadi gaya hidup kami. Pakai kami juga untuk mewartakan kasih kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan bagi setiap orang. Sehingga mereka pun juga boleh mendapatkan anugerah keselamatan, mendapatkan sukacita yang datangnya daripada Tuhan, sama seperti yang kami rasakan. Tuhan, kami mohon pimpin dan tuntun kami, penuhi seluruh sidang jemaat Tuhan dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Maka kami yakin Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan bagi kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan untuk menceritakan, mewartakan Kristus yang bangkit dari kematian, yang memberi pengampunan dosa bagi kami dan menganugerahkan kehidupan kekal, memerdekakan kami dari kuasa kegelapan. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita pagi hari ini akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Ya. Pagi hari ini ada kantong kolektor berwarna hitam ini untuk mendukung pelayanan kita di gereja kita, lalu untuk kota yang ada di depan ini untuk persembahan pembangunan. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu dan Saudara ketika kolektan mengedarkan kantong kolektor dan selesai, Bapak Ibu bisa maju ke depan dan memasukkan persembahannya untuk pembangunan di salah satu kota yang ada di depan ini, ya. Dan mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan
sambil mengingat akan sabda Tuhan di dalam Matius 6 ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Petugas kolektan bisa maju ke depan. Saudara Lala akan menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur jika kami berkesempatan beribadah pagi ini. Terima kasih atas firman yang telah kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Kami pun mengucap syukur atas setiap berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami menerima lebih dari yang layak kami dapatkan, karena kasih dan karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Kini saatnya kami hendak memberikan korban persembahan kami, sucikan dan kuduskan persembahan kami, kiranya menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, jadi kami ingatkan kembali, berarti minggu depan Bapak Ibu akan kembali menerima amplop merah, ya. Jadi nanti akan kita kumpulkan kembali di bulan Agustus di minggu kedua, ya. Jadi besok minggu depan Bapak Ibu akan menerima kembali amplop untuk persembahan pembangunan, dan kita akan kembalikan lagi, kita kumpulkan pada bulan Agustus di minggu yang kedua. Baik, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita akan terus mewartakan akan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mohon pimpinan daripada Roh Kudus supaya kita diberikan keberanian untuk menyampaikan kabar baik. Ya, mari kita akan akhiri dengan pujian Kusuka Mengabarkan. Mengabarkan benda kesurgaan yang memuaskan hidup.
jiwaku. Ku suka mengabarkan sebab banyak orang selalu suka mendengar kabar Injil terang. Ku suka mengabarkan, memuliakan namanya. Ku suka memasyurkan hal kemurahannya. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi ini kami juga mohon berkat untuk saudara kami yang berulang tahun, saudara Kevin Irawan dan Guntur Sagala. Tuhan memberkati anakmu di masa mudanya. Berkati dalam pekerjaan, berkati di dalam studi mereka, agar sungguh mereka boleh mengenal dengan benar Kristus yang telah menyelamatkan dan memberi kemerdekaan hidup bagi mereka. Tuhan, pakai anak-anakmu di generasi mereka untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Ridwan Sitanggang. Tuhan juga memberkati hamba-Mu di dalam kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terus Tuhan sendiri yang menambah-nambahkan iman pengetahuan di dalam Kristus Yesus, sehingga lewat kehidupan anak-Mu ini, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati keluarga yang dibangun anak-Mu ini. Dan setiap kami pagi hari ini, berkat Tuhan juga turun mengalir atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dalam sepanjang sepekan ini kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu sungguh boleh merasakan penyertaan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan damai, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapa
Teduh Kebaktian